pernah dengar kisah tentang negeri yang gak ada di peta? Konon, siapapun yang masuk ke balik kabut tebal gak pernah kembali. Aku nekat mencobanya. Kabut dingin itu menelan langkahku. Satu persatu, detak jantungku makin keras. Bisikan samar terdengar, doa atau kutukan. Di kejauhan, menara emas muncul, indah sekaligus menakutkan. Tanganku gemetar, mataku nyaris percaya aku menemukannya. Tapi saat tanganku hampir menyentuh gerbang itu, ada suara berbisik di telingaku. Kenapa kau kembali? Bukankah kau sudah mati 100 tahun lalu? Pernah dengar gunung yang katanya bukan gunung, tapi piramida raksasa yang terkubur ribuan tahun? Bayangkan, sebuah rahasia yang lebih tua dari Mesir tersembunyi di tanah Jawa. Di balik bata-bata berlumut itu, para peneliti menemukan lorong-lorong aneh, getaran misterius, ruang bawah tanah, dan kisah masyarakat sekitar yang takut mendekat malam hari. Katanya ada cahaya dari dalam tanah. Ada suara gamelan gaib yang bergema entah dari mana. Semakin digali, semakin banyak misteri. Apa benar ini peninggalan peradaban kuno sebelum sejarah yang kita kenal? Tapi anehnya, setiap kali penelitian makin dalam, selalu ada yang menghentikan. Pertanyaannya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menjaga rahasia. Apakah Gunung Padang benar-benar piramida tertua di dunia? Atau justru makam raksasa yang sengaja ditutup ropet-ropet agar manusia tak pernah tahu? Bayangkan sebuah kerajaan megah tiba-tiba lenyap seperti asap tertiup angin. Majapahit, penguasa Nusantara, hilang tanpa jejak. Pasukan, istana, bahkan suara gamelan dari pesta kerajaan mendadak sunyi. Ada yang bilang disapu wabah, ada yang berbisik pengkhianatan dari dalam istana. Bayangin, raja-raja besar yang dulu disegani kini cuma nama di naskah usang. Dan rakyat, mereka terjebak di antara perang saudara, haus darah, dan perebutan tahta. Setiap malam, api membakar desa, menelan nyawa tanpa ampun. Majapahit bukan runtuh, tapi digerogoti perlahan dari jantungnya sendiri. Tapi, tunggu dulu. Apa benar Majapahit hilang? Lihat lebih dekat, jejaknya masih ada di darah kita, di bahasa kita, bahkan di lambang negara. Mungkin kerajaan itu tidak runtuh. Mungkin dia hanya bertransformasi. Dan siapa tahu setiap kali kita teriak Indonesia, itu adalah gema samar dari sumpah palapa yang tak pernah benar-benar mati. Pernah kepikiran gak kenapa pulau tempat kita hidup disebut Jawa? Nama sederhana, tapi ternyata lahir dari kisah yang gak sederhana. Dulu, ribuan tahun lalu, para pelaut asing berlayar ke tanah penuh hutan dan gunung api ini. Mereka terkejut mencium aroma kuat dari sebuah tumbuhan. Jahe, jahe. Yafa, bisik mereka, lidah asing yang terbata menyebut rempah itu. Dari bibir ke bibir, dari kapal ke kapal. Nama itu menempel, membakar, lalu jadi identitas. Tapi di balik itu, orang-orang tua desa menyimpan cerita lain. Nama ini bukan sekadar tentang rempah, tapi tentang sumpah leluhur. Siapa yang menguasai Jawa akan menguasai dunia. Dan anehnya, sumpah itu seperti masih bekerja sampai hari ini. Pulau kecil di tengah lautan, tapi jadi pusat kerajaan, perebutan darah, bahkan hingga politik modern. Jadi, apakah Jawa benar-benar sekadar nama atau kutukan yang terus berputar menunggu giliran korban berikutnya? Bayangkan ada harta emas sebesar gunung, tapi bukan di dongeng. Katanya, Majapahit pernah menyimpannya sebelum kerajaan runtuh. Seorang prajurit tua berbisik, harta itu dikubur bersama darah pengkhianatan. Malam itu, langit merah. Rakyat lari, istana terbakar. Peti-peti emas, permata, pusaka, semua ditenggelamkan ke bumi. Bukan untuk diselamatkan, tapi untuk dilenyapkan dari dunia. Siapapun yang berani mencarinya, konon akan mendengar suara tangisan wanita di telinga, memanggil nama yang bahkan tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Orang-orang bilang harta itu masih terkunci, bukan oleh batu, bukan oleh tanah, tapi oleh kutukan, bukan untuk diperebutkan, melainkan untuk menjaga sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari emasnya. Harta itu mungkin bukan peninggalan, tapi jebakan.
Bayangkan seorang pemuda melawan kawanan buaya hanya dengan tatapan matanya. Gila, tapi itulah yang dialami Joko Tingkir di Sungai Bengawan. Air beriak, gelombang hitam muncul. Puluhan buaya mengepung perahunya. Nafasnya tercekat, tubuhnya kaku. Satu langkah salah, habis sudah nyawanya. Orang-orang di tepian berteriak panik. Tapi Joko Tingkir berdiri tegak, bukan dengan senjata, melainkan keberanian. Ia menatap mata buaya terbesar. Sunyi, hening, detik terasa seperti jam. Jantung berdegup liar. Lalu keajaiban terjadi. Buaya itu justru menunduk, seolah mengakui kekuasaan pemuda itu. Satu persatu buaya menghilang di air kerut. Orang-orang bersorak, tapi Joko Tingkir hanya tersenyum tipis. Karena ia tahu yang ia tundukkan bukan sekadar buaya, melainkan dirinya sendiri. Bayangkan seekor kera putih berlari di medan perang, tapi matanya bukan binatang, matanya manusia. Pernahkah kau dengar nama Hanoman, prajurit yang tak kenal takut? Langit bergetar oleh panah berapi, tanah pecah oleh teriakan ribuan raksasa. Hanoman berlari menembus barisan musuh. Tubuhnya penuh luka, tapi langkahnya tak pernah berhenti. Rama menunggu, Sita terpenjara. Dan di antara asap perang, Hanoman membawa satu hal, janji untuk pulang meski harus menukar nyawanya. Kalau aku jatuh, batinnya. Setidaknya dunia tahu aku pernah melawan, tapi semakin ia melompat, semakin dekat maut menunggu. Saat pedang terakhir hampir menebas kepalanya, Hanoman tersenyum. Bukan takut, bukan pasrah, tapi karena sesungguhnya lega. Ia bukan berperang untuk menang. Ia berperang supaya dunia mengingat bahwa kadang pahlawan sejati lahir dari tubuh yang dianggap rendah. Seekor kera, tapi dengan jiwa yang lebih manusia. Pernah dengar tentara bersenjata api mundur gara-gara sebilah keris? Aneh tapi nyata. Hutan malam gelap, pasukan penjajah maju. Senapan siap, tapi dari balik kabut muncul prajurit Nusantara. Tak bawa meriam, hanya sebilah keris yang berkilau. Satu demi satu tentara roboh, peluru ditembakkan, tapi arah selalu meleset. Panik merayap, ketakutan lebih mematikan dari peluru. Keris itu bukan sekadar senjata. Ia membawa roh leluhur, dan malam pun jadi medan yang tak mereka kuasai. Saat fajar datang, tubuh penjajah tergeletak kaku. Tak ada luka tembak, hanya sayatan tipis di dada. Sayatan berbentuk ukiran keris, dan mereka sadar yang dilawan bukan sekadar manusia, tapi sejarah yang hidup. Pernah dengar ada raja mati hanya karena sandal? Kedengarannya konyol, tapi kenyataannya jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Di sebuah aula megah, raja melangkah penuh wibawa. Semua mata tertuju padanya, tapi lantai licin jadi pengkhianat. Sandalnya tergelincir, tubuhnya jatuh keras, sunyi, darah merembes. Para pengawal panik, tapi tak seorang pun berani menyentuh sang raja. Detik itu, kerajaan seakan berhenti bernapas. Rakyat gelisah, apakah ini pertanda kutukan atau pesan dari langit bahwa kekuasaan tak bisa diselamatkan oleh emas, pedang, atau pasukan? Saat semua menatap ngeri, sang penasehat tertua tersenyum tipis. Bukan sandal yang membunuhnya, bisiknya, tapi rahasia yang disembunyikannya. Dan tiba-tiba bisikan itu menimbulkan pertanyaan yang lebih mematikan daripada kejatuhan sang raja. Bayangkan sebuah kerajaan hilang hanya dalam semalam. Bukan perang, bukan wabah, tapi laut yang menelannya. Malam itu rakyat Atlantis masih berpesta. Obor menyala, musik berdentum, anggur dituang tanpa henti. Lalu bumi bergetar, retakan menjalar di jalanan marmer. Istana berkilau runtuh perlahan. Suara teriakan bercampur dengan dentuman. Ombak raksasa yang datang bagai monster lapar. Raja berdiri di balkon, menatap langit yang terbelah cahaya merah. Ia tahu kutukan leluhur akhirnya tiba, tapi ia tetap diam. Bibirnya hanya berbisik, kita semua bersalah. Saat ombak terakhir menelan menara emas, satu bayi diselamatkan, dibawa arus ke daratan jauh. Katanya, dari darah keturunan itulah lahir peradaban baru. Mungkin kita semua masih anak Atlantis. Kapten itu hanya ingin pulang.
Tapi badai malam itu menolak. Laut menggila, kompas berputar liar, dan bintang pun lenyap dari langit. 3 hari mereka terombang-ambing. Air minum habis, layar robek, dan suara laut terdengar seperti bisikan manusia. Lalu di tengah kabut muncul garis daratan, tanah asing, sunyi, burung-burung aneh berterbangan di atas pepohonan raksasa. Kita di mana? Gumam sang kapten, setengah tak percaya. Mereka menanam bendera, yakin baru saja menemukan dunia baru. Tapi ketika matahari terbit, ia melihatnya bangkai kapal mereka sendiri, terdampar di pantai yang sama. Namanya terukir di lambung kayu. Kapal itu tak pernah selamat dari badai. Bayangkan, kau bangun pagi, tapi matahari tak pernah terbit lagi. Langit merah, udara bau belerang, dan dari gunung di kejauhan bumi mulai berteriak. Mereka berlari, menjerit, menutup wajah dengan kain basah. Debu panas turun seperti hujan neraka. Seorang ibu menggenggam anaknya, berdoa sambil menatap rumah yang baru kemarin ia bangun. Suaminya mencoba menutup pintu, tapi pintu itu malah terkunci oleh abu. Setiap detik, napas jadi racun. Setiap langkah, makin dekat ke kematian. 2000 tahun kemudian, tubuh mereka masih di sana, tak berubah, masih saling berpelukan. Dunia menyebutnya penemuan arkeologis, tapi kadang, saat malam sepi, konon terdengar bisikan dari reruntuhan itu, kami masih di sini, masih menunggu pagi yang tak pernah datang.